Selamat pagi dan kembali lagi bersama Hyper Rekren. Mari kita bahas market. Harga emas penutupan di 2053 ya. Sekarang ini awalnya kan supply nih, awalnya supply, habis itu di retest, setelah itu dia break ya. Setelah jam 4 dia break, jadi di sini sudah jadi namanya demand ya. Setelah jadi demand, pelan-pelan dan dia retest dan breakout trendline juga. Setelah news mendorong dia naik ke atas ya. Setelah naik, selanjutnya mau mendekati resisten ya, level Fibonacci di 2073, tapi belum sentuh, cuma hampir mendekati supply terakhir 2071. Setelah itu langsung di reject ya. Pertama masuk dia sempat naik ke 66, dihitung ke bawah, habis itu naik lagi. Setelah itu turun lagi ya. Setelah dia turun, ternyata di sini ada demand. Di sini demand menahan untuk turun lebih lanjut, supaya tidak turun lebih lanjut dan nahan ya, 1 2 3 4 dan 5 kali ditahan demand. Di sini ada demand ya, karena sempat dia sudah ambil liquidnya, jadi di sini jadi demand ya. Jadi sekarang harga di bawah EMA ya. Jadi kalau selama harga tidak bisa di atas EMA, jadi EMA akan mendorong dia ke bawah lagi untuk retest ke bawah demand ya. Kalau sampai demand ini dia diambil jadi supply, akan retest trendline terakhir adalah 40-an di sini. 40-an ya, retest lagi. Terus kalau kita lihat setelah dia uji high, ini trendline ini didorong ke atas, ternyata ini dia cari high-nya, high low. Jadi kalau memang dia masih kekuatan bullish, jadi dia turun dulu koreksi 40-an, habis itu ada potensi dia naik tinggi lagi, atau dia di sini 30 lebih naik lagi di situ ya. Jika masih penutupan momentum buy, jadi ada potensi dia koreksi lagi ke atas ya. Jadi dia begini, turun, naik lagi itu harus ada dengan kekuatan momentum. Jika masih tutup momentum ya, jika tiba-tiba dia turun lebih dalam dan penutupannya momentum seller ya, artinya kekuatan buy-nya sudah diduduki seller, berarti sudah belum ada arah untuk naik tinggi ya. Jadi akan dia cari arah selanjutnya di situ. Kalau dia tiba-tiba tutup lagi momentum seller, artinya seller udah lepas tangan di situ ya. Sementara begini kita lihat ya, harga tengah-tengah, dan ini satu-satu supportnya ya. Kalau support dia break ke bawah nih, bisa cari 40-an lagi ya. Jadi yang ditunggu-tunggu kiranya dia akan ke 40 ya, 40 yang bisa cari buy ya, atau berapa ya. Malahan dia langsung uji, dia sampai 46 udah naik ke atas ya. Kalau dia sampai 40 kan enak, bisa langsung buy kan. Tetap ada koreksi dulu baru naik kan. Ternyata dia koreksi cuman ya dari high ke low 5 sekitar 60-70 pip, habis itu langsung naik ke atas ya. Oke, ini untuk emas penutupannya masih kekuatan bullish ya. Jadi hari Senin dia butuh koreksi ke bawah lagi, koreksi ya, karena kemarin hari Jumat malam ini kan dia sempat koreksi tapi nggak bawa kali ya, tapi sampai sini udah naik, jadi dia maksa kali, setelah itu dia turun lagi. Jadi kalau dia tidak koreksi, berarti hari Senin ini dia koreksi atau sideways lagi ya. Cuman ya Senin market sudah slow karena banyak bang libur, jadi holiday ya, hari Natal ya. Terus selanjutnya untuk minyak ya. Kenapa nih? Ada apa nih? Ya,
kita bahas dengan news ini ya, karena mulai hari Senin sudah sepanjang hari libur ya, semua pada libur karena hari Natal tanggal 25, Selasa juga libur, Rabu juga santai semua. Newsnya itu dampaknya rendah, sedang-sedang, jadi sudah mulai slow ya, jadi hanya untuk scalping aja sih. Oke, terus untuk minyak, oke. Untuk minyak ini penutupan semalam juga kekuatan buy ya. Kalau di hard trend line begini ya, dia silang ya. Ini dia sudah keluar ya, sudah keluar dari dia sudah di break di support, jadi dia tren tangan naik sudah terhenti, dan juga ini dia tanda turunnya juga berhenti jadi ke atas ya, jadi dia silang begini ya, antara dia sebentar sideways. Jadi ini seperti kayak mau lanjut downtrend atau mau istirahat dulu, isi muatan baru naik tinggi lagi ya. Jadi penutupan masih kekuatan buy, tapi dilihat dari H4 ya, H4 minyak ini sudah di break ya, break engulfing, dan ini dia continue. Jadi saya lihat H4 butuh koreksi ke bawah ya, ke bawah, tapi seberapa kuat dia akan cari low. Kalau selama dia turun pelan-pelan, naik turun dengan seharian gitu, 2 harian gitu ya, tapi masih bertahan di atas 70 ke atas ya, masih bertahan gitu pelan-pelan, itu artinya berarti minyak isi muatan untuk naik lebih tinggi ya. Jika turunnya cuma situ-situ aja, turun derajat gitu ya, nah, itu ada potensi bahwa minyak memang turun isi muatan atau istirahat, habis itu untuk naik lebih tinggi ya masa yang akan datang, karena sudah mau masuk ke kuartal pertama ya, jadi hanya hitung hari aja ya. Jadi semoga tahun 2024 ekonominya bisa makin bagus, jadi permintaan minyak kuat ya. Kalau permintaan global kuat artinya konsumennya kuat, minyak bisa dengan dimonopoli untuk naik lebih tinggi lagi ya. Kalau harga ini kan udah masuk harga kategori minyak murah ya, jadi atau murah atau harga seimbang, jadi memang lebih cari buy ya. Kalau di bawah 75 ya semua harus cari buy, tinggal cari support dan terkuat, atau cari hang RSI udah open sold atau MACD udah open sold ya, tinggal cari dia. Kalau ada pola bullish engulfing tinggal buy situ aja ya. Sekarang ini kan baru dia bentuk pola bullish engulfing, ini continue ya, tapi dia continue kan ada terbatas ya, jadi perlu hati-hati ya. Kalau udah waktunya pas ya kita buy, dia pasti guna naik di situ. Selanjutnya untuk Nasdaq ya. Oke. Nasdaq kemarin daily dia udah tutup bullish engulfing ya, bullish engulfing, habis itu ini dia penutupan ini kan hijau nih ya. Habis itu ini dia hijau tapi dibuka diambil, dan ini karena udah di break, habis itu sama tutupnya hijau ya, jadi masih belum ada break ke bawah. Jadi ini dia masih mau gantung ya, walaupun dia kemarin sempat tutup momentum seller, tapi dia gak mau continue, malahan dia mau gantung dulu, mau coba retest high di sini lagi ya. Sesuai yang saya bilang, di sini adalah zona supply ya. Nah, sempat dia cari high-nya sekitar 16.800, saya itu dia kena reject ke bawah lagi kan. Nah, di sini. Ya, karena di sini supply, karena di sini tempat dia break, liquidnya dia sampai di sini dia sudah gak kuat, di situ dia sempat diturun. Karena liquid ini semua pada take profit semua, maka dia panjang ya, panjang-panjang, habis itu mau ambil ya harus ada kekuatan sentimen yang bisa mendorong. Selama harga ini tidak bisa diambil, masa yang akan datang akan dia turun lagi ke bawah ya.
dia kan kasih uji ini, kalau udah capek dia akan gantiin seller yang masuk di situ. Selanjutnya untuk Bitcoin ya. Bitcoin ini penutupannya masih kekuatan bull ya. Jadi apakah sudah dia butuh koreksi ya? Biasa kalau dia udah naik-naik, udah uji banyak kali nggak jebol-jebol 44 ya. Kalau dia daily penutupannya masih 44.000 ya. Ya, cuman hanya sempat dia cari 45.000, nggak bisa tutup ya. 45 berarti masih kuat. Jadi kalau dia masih uji-uji, masih belum ada kemajuan, jadi dia butuh ke bawah dulu koreksi ya. Kalau lihat H1 ini sempat dia bertahan. Kalau dia koreksi paling turun ke 42.3, ada potensi masuk lagi untuk buy ya. Atau di bawah lagi di sini. Kalau dia sempat dia kasih ya. Karena memang sentimen pasar kripto lagi bagus ya, banyak analisa akan bullish ya. Ya, semoga dia bisa ikuti dengan benar, jadi tidak manipulasi tiba-tiba banyak orang buy malahan dia drop pula ya. Takutnya kejutan tepet itu bisa rubah ya. Dia bisa takutnya tiba-tiba banding still ya, jadi tiba-tiba bisa membuat pasar pada drop ini. Bahaya kali. Tapi dikombinasi dengan minyak lah, dek minyak gimana ya. Kalau minyak masih stabil di 70-an ke atas gitu masih aman. Oke, selanjutnya apa lagi? Nggak ada lagi. Oke, semoga bermanfaat dan bye.